Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Apa kabar para insan Merdeka Belajar? Berjumpa kembali dengan saya, Kang Irfan, di dalam Ngawangkong. Mari kita lanjutkan diskusi tentang transportasi, hal-hal yang ringan saja seperti biasa. Kebetulan hari ini saya masih di Kepulauan Togian atau Togian Islands. Saya sempatkan untuk berdiskusi dengan para insan Merdeka Belajar mengenai perkerasan kaku. Kenapa dibilang dengan perkerasan kaku para insan Merdeka Belajar? Kita mengenal dua jenis perkerasan utama, yaitu perkerasan kaku dan perkerasan lentur. Kemudian ada juga yang komposit. Hari ini mari kita mulai dengan bicara tentang perkerasan kaku itu sendiri. Jadi berdasarkan beberapa referensi yang saya sempat baca, jalan dengan perkerasan kaku ini telah lama diterapkan di Inverness, Inggris, yaitu kurang lebih di tahun 1868. Tetapi pada saat itu perkembangannya tidak begitu pesat, di mana sampai tahun 1919 hanya beberapa kilometer saja yang telah dibangun. Sementara itu di Amerika Serikat, perkerasan kaku yang pertama dibangun ialah di Bellefontaine, Ohio, pada tahun 1891 oleh George Waterman. Beliau telah belajar tentang produksi semen di Jerman dan di Texas, serta menemukan sumber material tersebut seperti batu kapur dan lempung di pusat Ohio. Jadi memang sengaja mencoba melakukan perkerasan kaku pertama di Amerika karena tersedia material di Ohio itu sendiri. Karena perkerasan kaku ini yang pertama kali dibangun di Ohio, pemerintah meminta jaminan sebesar 5.000 US dollars. Dan pemerintah mensyaratkan agar perkerasan kaku ini dapat bertahan selama 5 tahun. Dan terbukti, sampai saat ini lebih dari 100 tahun, perkerasan kaku ini masih berfungsi. Ya tentu ya, levelnya tidak semodern sekarang. Namun faktanya, jalan yang dibangun oleh Bud Holman ini di tahun 1891 mampu bertahan hingga saat ini. Ini adalah bukti bahwa memang di saat perkerasan kaku disiapkan, direncanakan, dibangun, dipelihara sesuai dengan kaidah keteknisan, maka akan bertahan cukup lama. Namun pada saat itu, di 1893 dan 1894, walaupun orang-orang cukup banyak membangun jalan dengan perkerasan kaku, namun istilah beton atau konkrit belum banyak digunakan secara umum. Orang-orang saat itu masih menyebut jalan tersebut dengan artificial stone atau batu buatan, ya. Yang pembuatannya memang mencampurkan secara manual pada ukuran 1,5 meter persegi saja. Jadi blok-blok beton itu dengan ukuran 1,5 meter persegi. Kalau kita tengok di sebelahnya, maka perkerasan kaku lain yang termasuk generasi awal yaitu di Front Street di Chicago yang dibangun pada tahun 1905, udah abad 20 ya, dan bertahan sampai 60 tahun kemudian. Setelah di Woodward Avenue di Detroit di tahun 1909 merupakan bagian tonggak perkerasan kaku pertama. Jadi mulai dari Ohio sampai dengan Detroit ini menjadi satu rangkaian bagaimana perkerasan kaku berkembang secara modern. Dalam perkembangannya, seperti para insan Merdeka Belajar ketahui bahwa di awal abad 20 ini menjelang ke Perang Dunia Pertama, industri kendaraan semakin meningkat. Cukup banyak kendaraan roda 4 yang lahir dari negara-negara maju saat itu. Amerika, Inggris, Jerman. Sehingga menjadikan keperluan jalan meningkat dengan sendirinya. Keperluan jalan ini tentunya memerlukan kemampuan menahan beban yang lebih tinggi pula. Sehingga pada tahun 1913 dikembangkan kembali perkerasan kaku di dekat Pine Bluff, Arkansas, Amerika, yang telah dibangun dengan panjang sekitar 37 km dengan biaya $1 per setiap kaki panjang.
dengan lebar 2,7 meter dengan tebal 12,5 cm. Ya tentu para insan mereka belajar membayangkan kok tipis sekali kalau dibandingkan dengan sekarang yang 27 cm bahkan sampai dengan 30 cm. Ya tentu saja para insan mereka belajar hal ini berkenaan dengan beban yang direncanakan akan diterima oleh perkerasan jalan tersebut. Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa berbagai jenis konsep perkerasan dengan pendekatan menggunakan teknologi semen itu cukup bisa diterima. Jalan-jalan yang tadi saya sebutkan bertahan dalam waktu yang cukup panjang. Atas keberhasilan tersebut, maka selepas 1916, perkerasan kaku dikembangkan kembali dengan ketebalan yang lebih tinggi, sekitar 12,5 sampai dengan 22,5 cm. Yang sebelumnya kita bicara 12,5, maka setelah 1916 ditambah sampai dengan 22,5. Ketebalannya disesuaikan dengan keperluan beban itu sendiri. Uji coba lainnya, uji beban menggunakan truk perang. Truk ini memiliki beban roda sekitar 454 kg sampai dengan 5.900 kg, tergantung jenis truknya. Dan hasil dari uji ini menunjukkan bahwa satu segmen batu bata, 3 segmen dengan aspal, dan 10 segmen perkerasan kaku memberikan hasil yang memuaskan. Jadi perkembangannya cukup pelan, namun sudah melakukan langkah-langkah ilmiah menggunakan berbagai jenis bentuk perkerasan, menggunakan berbagai jenis bahan, menggunakan berbagai jenis ketebalan, dan menggunakan percobaan dengan berbagai jenis pembebanan. Baik para insan mereka belajar, kita lanjutkan di tahun 1922. Cukup banyak perkerasan kaku di saat itu dibangun tanpa sambungan dan penebalan di bagian tengah, guna mencegah retak memanjang yang akan terjadi pada lebar perkerasan antara 4,9 sampai dengan 5,5 meter. Berdasarkan hasil percobaan di bed, seperti tadi saya sebutkan, kemudian diterapkan sambungan di tengah untuk menghilangkan retak memanjang. Nah, jalan percobaan lainnya di Pittsburgh, California, misalnya, di antara tahun 1921 sampai 1923, yang kemudian dibandingkan dengan perkerasan kaku bertulang terhadap perkerasan kaku tanpa tulang. Nah, jadi di tahun-tahun itu sudah secara intens menggunakan perkerasan kaku bertulang dan perkerasan kaku tanpa tulangan. Baik para insan mereka belajar, mari kita loncat ke 30 tahun kemudian. Artinya selama 30 tahun itu memang tidak ada perkembangan yang signifikan di dalam sejarah perkerasan kaku. Namun kemudian di tahun 1950 sampai dengan 1951, Highway Research Board yang sekarang lebih kita kenal dengan TRB, ya, melakukan tes jalan di sebelah selatan Washington DC. TRB ini kemudian membangun jalan sepanjang 1,8 km dengan lebar 2 lajur untuk dilakukan khusus pengamatan. Di jalan tersebut dipasang alat pemantau dan kemudian dilewati oleh 1.000 truk per hari. Hasilnya menunjukkan pentingnya fungsi penyalur beban antar plat, pengaruh kecepatan dan beban sumbu, serta masalah penyebab pumping. Jadi kalau kemudian kita sekarang melihat bahwa dowel itu sebagian dari fungsi yang sangat penting di dalam membuat jalan dengan perkeras kaku, yaitu ditemukan di 1950 sampai dengan 1951 ya di Washington DC. Yang kita kenal sekarang dengan besi dowel gitu ya. Selanjutnya, di jalur percobaan Maryland, perkembangan retak berkaitan erat dengan perkembangan pumping. Perkembangan pumping terbesar ditemukan pada sambungan muai. Ini karena muai susut dari material itu sendiri. Pumping terjadi pada tanah lempung plastis, tetapi tidak terjadi pada tanah dasar berbutir dengan kandungan silit dan lempung yang rendah. Tentunya para insan mereka belajar, perkerasan kaku ini selain untuk jalan raya, digunakan juga untuk perkerasan pada lapangan terbang. Walaupun kemudian mungkin teman-teman kalau lagi take off atau landing, lirik-lirik gitu ke bawah, lihat runway, semuanya perkerasan lentur gitu ya. Ini adalah secara teknis pesawat mendapatkan nilai keratan lebih tinggi dengan lentur. Sebagai contoh, perkerasan kaku untuk lapangan terbang pertama kali dilakukan pada 1928 di Fort Vale Dearborn,
Michigan. Baik para insan mereka belajar, setelah tadi tahun 1950-1951 ada percobaan di pinggiran Washington DC, kemudian di 1956 ya, merancang jalan interstate. Panjangnya berapa coba? 66.000 kilometer. Luar biasa ya. 60% dari panjang tersebut diperkeras dengan perkerasan kaku. Hal ini tentu memerlukan penelitian guna mendukung rencana tersebut. Jalan percobaan ASTO ini dibangun dekat Ottawa, Illinois, terdiri dari 6 loop yang berbeda dan dibebani lalu lintas selama 2 tahun. 12 kombinasi beban sumbu dan berbagai tebal perkerasan aspal dan beton yang juga dievaluasi guna menetapkan kinerja dan tren dari perkerasan tersebut. Jadi uji cobanya luar biasa ya. Dari 66.000 km jalan, di beberapa segmen dilakukan uji coba dengan berbagai jenis perkerasan. Baik para insan mereka belajar, pada jalan percobaan ASTO ini ada 2 mode keruntuhan yang berbeda di dalam melihat merencanakan perkerasan kaku. Perkerasan yang sangat tipis runtuh dengan pumping pada tepi yang memanjang. Sedangkan perkerasan yang lebih tebal dapat runtuh akibat pumping pada sambungan yang menyebabkan dimulainya retak melintang. Khusus pada sisi sambungan yang tinggal lalu lintas, dari 84 segmen percobaan yang tebalnya lebih besar dari 20 cm, hanya 7 segmen yang mengalami indeks service ability lebih kecil dari 4 pada akhir masa pelayanannya. Kenyataannya, hanya 3 segmen yang bisa dipandang runtuh atau hancur. Jadi datanya cukup banyak ya, pada rencana mereka belajar wajar lah mereka melakukan pembangunan jalan 66.000, kemudian menemukan berbagai data yang bisa digunakan dalam beberapa dekade kemudian. Mari kita lanjutkan pada rencana mereka belajar. Pada awal penggunaan perkerasan kaku sering mengalami kerusakan akibat siklus fretting and towing ya, atau scaling. Apa tuh scaling? Scaling itu pelepasan butir akibat dashing shaft atau pumping dari subgrade itu sendiri. Kondisi yang mengarah pada pumping telah diidentifikasi, yaitu akibat material halus yang bisa menjadi bubur pada tanah dasar, serta beban sumbu kendaraan yang berat dan sering dilewati. Untuk mencegah kondisi tersebut, lapisan subbase antara tanah dasar dengan perkerasan kaku perlu digunakan untuk mencegah pumping. Jadi para rencana mereka belajar dalam sejarahnya retak samping atau retak tepi dan pumping di tengah menjadi permasalahan tersendiri dalam pengembangan perkerasan kaku. Bahkan sampai saat ini, di saat perkerasan kaku dilihat sangat sederhana, dilaksanakan dalam tanda kutip asal-asalan gitu kan. Bahkan begitu mudahnya orang menunjuk perkerasan kaku, menggunakan perkerasan kaku, memilih perkerasan kaku tanpa pertimbangan kondisi tanah dasar serta metodenya. Tentunya kondisi retakan dan pumping sangat mudah kita jumpai di jalan-jalan yang dibangun menggunakan perkerasan kaku. Tentu sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kondisi perkerasan kaku, mari kita tuntaskan dahulu bagaimana sebenarnya perkerasan kaku ini berkembang di Indonesia. Yuk kita loncat ke NKRI. Perkerasan kaku mulai dipergunakan di Indonesia secara luas pada tahun 1985. Baru 36 tahun. Khususnya, perkerasan kaku ini digunakan di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Antara lain di DKI Jakarta, ibu kota negara tentunya, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Padang, Ujung Pandang, dan beberapa kota lainnya. Dan pada saat itu beberapa jalan tol pun sudah dikembangkan dengan menggunakan perkerasan kaku. Antara lain adalah Jakarta Intra-Urban Ring Road, Jakarta Outer Ring Road, Tangerang Merak, Padalarang, Cileunyi, dan Ujung Pandang tahap 1. Perkerasan kaku di Indonesia terus berkembang. Kalau sekarang para insan mereka belajar dapat melihat hampir seluruh jalan tol ada bagian-bagian yang menggunakan perkerasan kaku. Sementara kalau perkembangan ilmiahnya
kita bisa melihat bagaimana standar perkerasan kaku di kita dikembangkan dari waktu ke waktu disesuaikan dengan kondisi alam yang ada di Indonesia. Insya Allah nanti kita bahas bagaimana perkembangan teknologi perkerasan kaku di Indonesia secara detail. Yang ingin saya sampaikan adalah kita kadang-kadang terlalu sederhana mengasumsikan bahwa perkerasan kaku jauh lebih awet daripada perkerasan lentur. Barangkali pendapat itu tidak ada salahnya. Namun yang harus kita perhatikan betul-betul adalah apa sih syarat perkerasan kaku ini dapat diimplementasikan. Seperti kita ketahui bahwa perkerasan kaku memerlukan tanah dasar yang seragam kemampuannya. Dia tidak perlu terlalu kuat seperti kita akan menerapkan perkerasan lentur, tapi dia harus seragam. Kalau bagian bawah dari perkerasan kaku ini tidak seragam, maka akan terjadi keruntuhan dan ujung-ujungnya akan terjadi kerusakan di bagian atasnya. Sekian sementara dari saya tentang sejarah perkembangan perkerasan kaku. Semoga bermanfaat. Sehat selalu, insya Allah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.